selalu kalau ikut casting tuh gagal karena tinggi badan kurang ganteng lah, kurang bule gitu-gitulah. Terus akhirnya ya udahlah aku let go dan kayaknya waktu itu aku mikir mungkin aku nggak ditakdirkan untuk jadi main film. Terus akhirnya aku kerja di homestay 2 tahun waktu itu, dari kerja housekeeping sampai kerja admin, kerja apa namanya guiding juga, nge-host juga. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Tara. Halo, aku Muhammad Khan. Asik. Ini suaranya tuh tau nggak? Di sini tuh kayak sleep callable gitu loh. Hah? Hah? Tahu nggak kamu sleep callable? Tahu sleep call? Tahu. Tahu. Udah nonton kemarin. Bukan film sleep Oh. call. Tapi maksudnya kegiatan sleep call tahu kan? Tahu dari film itu. Oh, enggak. Sebelumnya aku nggak ngerti. Oh, nggak pernah sleep callan? Nggak pernah. Ya udah, nanti sleep callan lo. Canda. Gak, tapi maksudnya suara kamu tuh kayak berat gitu loh. Jadi kalau di telepon tuh kayak sleep callable. Halo, Nah, kayak gitu. hari ini kamu ngapain aja? Gitu ya? Nah, iya kayak gitu. Jangan pada halu lo ya, cewek-cewek ya. Anyway, tadi kamu panggilannya berarti Khan ya? Kan ya. Khan. Apa kabar? Piye kabare? Kabarnya apa? Ape, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuh guys, fun fact-nya aku sama dia itu pernah tinggal lama. Kalau aku emang asli Jogja, dan kalau kamu pernah Pernah kuliah di Jogja dan pernah tinggal di Jogja 10 tahun dari tahun 2009 sampai 2019. lama banget betah Lama banget, ya. iya. Kuliahnya juga lama soalnya. Berapa lama? 6,5 tahun. Oh, Karena kayak nggak lulus-lulus. udah gitu kayak apa ya? Kayak Jogja tuh kayak ada magnetnya gitu ya. Asli, bener sih. Dulu aku pernah sering orang bilang kalau kamu sekali ke Jogja itu bakalan susah banget untuk cabut dari Jogja, dan itu aku ngerasain sih. Iya kan? Berat banget, dan bahkan sampai kemana-mana juga yang selalu aku kangenin itu Jogja. Apanya tuh? Maksudnya sebenarnya kan aku kan asalnya dari Jepara kan. Iya. Harusnya aku kangennya sama Jepara dong. Mm-mm. Aku tapi kangennya malah ke Jogja. Jogja. Gitu karena Jogja itu punya banyak kenangan sih. Kayak di Jogja itu aku tumbuh banget, aku ngerasa tumbuh itu di Jogja banget sih. Iya Kayak ya? iya, karena apalagi dari umur 19 sampai ke hampir 30-an kan, itu sebuah perjalanan yang lumayan panjang gitu, dan ngalamin banyak hal di Jogja. Emang nih Jogja tuh banyak kenangan. Aku juga banyak kenangannya di Jogja. Aduh. Tapi apa maksudnya, makanannya kah, vibes-nya kah? Semuanya Jogja tuh lengkap banget nih. Kalau misalkan mau ke alam deket, Iya benar sih. ke kota deket. Terus Iya. yang paling aku suka tuh vibe anak mudanya itu loh, kayak mahasiswa, dan di Jogja tuh selalu banyak hal yang happening gitu. Ada Iya. arts, ada tiba-tiba konser musik lah, ada galeri seni, terus tempat-tempat culture kayak gitu banyak banget. Dan Iya. aku selalu, dan beda banget selama di Jakarta ini, aku tuh banyakan di kos, tempat gym sama syuting, udah gitu doang. Iya. Kalau di Jogja pasti motoran tiap hari, Wih deh. nggak pernah di kamar. Jadi kalau pagi pasti motoran kemana, ke Gunung Kidul, ke mana Aperitif. Kulon Progo gitu-gitu. Jauh ya mainnya. Iya, jauh-jauh sampai 2 jam gitu-gitu. Sampai hampir ke Pacitan juga kan, kalau ke Kulon Progo kalau kita terus kan hampir ke Pacitan gitu kan. Sampai pernah sampai situ naik motor Wow. sendiri. Luar biasa ya. Tapi ya begitulah, karena nggak macet, nggak polusi, ya Iya, kan. Jogja istimewa sih. Ceweknya juga istimewa. Yo, Jogja. Anyway, nama kamu tuh nama asli kah? Bukan. Oh bukan. Terus nama aslinya siapa? Nama aslinya itu bagus sebenarnya artinya. Hah? Nur Dianto. Cahaya dari lampu lentera. Wih. Bagus kan artinya? Bagus kan. Terus kenapa ganti? Ganti karena waktu aku SMP kelas 2 itu, karena aku ngefans banget sama Shah Rukh Khan. Oh gitu. Jadi ada temen sekelas aku yang tiba-tiba manggil aku Shah Rukh Khan. Jadi satu SMP tuh manggilnya Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan gitu kan. Terus pas kelas 3
makin jadilah mereka nggak ada tuh yang manggil nama. Jadi kalau 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 di rumah aku dipanggilnya Dian. Kalau di sekolah biasa dipanggil Anto atau Nur. Jadi 3 nama itulah pasti, Nur, Anto atau Dian gitu. Nah pas di SMP itu manggilnya semua teman-teman tuh Sarukan gitu kan. Pas pindah ke SMA kan otomatis anak-anak SMP ini pindah, ada juga yang pindah ke SMA itu kan. Iya. Mereka manggilnya aku kan Sarukan itu kan. Pas perkenalan, aku ingat banget perkenalan kelas 1 SMA tuh kan maju di kelas itu, aku aduh apa ya kenalannya pakai, aku bilang Kan gitu aja. Nama saya Nurdianto, panggilannya Kan gitu. Terus akhirnya pas naik kelas 2 karena aku ikut teater dan aku anak bahasa juga. Dulu kan kita sering kalau anak bahasa suruh bikin puisi, cerpen, terus pakai nama samaran gitu kan. Aku mikir nama samarannya apa ya yang bagus, ini udah ada Kannya nih. Kalau aku pakai Sarukan aneh dong, maksudnya Sarukan ya Sarukan gitu kan yang aktor Bollywood. Akhirnya aku mikir oke, Kannya udah ada nih, depannya apa ya? Karena waktu itu aku lagi seneng-senengnya baca buku biografi tentang Nabi Muhammad. Jadi aku pakai nama Muhammad. Jadi Muhammad Khan karena aku ngerasa tuh kayak secara spiritual ya kiblatnya Nabi Muhammad, secara keaktoran kiblatnya Shah Rukh Khan. Jadi kayak hablum minallah dan hablum minannas tuh ada di nama itu gitu, Muhammad dan Shah Rukh Khan gitu. Jadi Muhammad Khan gitu. Luar biasa ya. Gitu jadi sih. Nurdianto jadi Muhammad Khan. Muhammad Khan. Terus sekarang Jauh ada banget. jauh banget. Jauh banget. Aku baru mau bilang, terus jangan-jangan kamu kalau pergi pun panggilnya udah bukan Muhammad Khan, bukan Nurdianto, Waluyo gitu enggak? Sering sih Sering kayak ya? gitu, iya. Waluyo gitu. Waluyo gitu. Tapi pasti kalau abis main karakter apa gitu pasti dipanggilnya Iya. gitu. Iya sih. Pasti gitu. Apalagi karaktermu kemarin viral. Tahu nggak kalau viral? Enggak tahu. Kok bisa nggak tahu gitu loh? Karena aku nggak main TikTok gitu, dan aku nggak tahu cara mainnya. Jadi aku tuh lumayan gaptek. Pernah punya akun TikTok, terus aku upload video gitu. Terus kenapa yang nonton 0 gitu? Jadi aku kenapa yang nonton 0 gitu? Kenapa kok nggak ada yang nonton satu pun? Itu aku bingung sih, nggak ngerti. Itu kamu posting video apa emang? Video-video travel gitu, kayak Aku kira kemana gitu. wih. Oh enggak. Enggak. Oh enggak joget lah ya. Enggak. Travel gitu. Travel Terus yang gitu. nonton 0. Jadi akhirnya aku bikin sampai ke 5 kali karena nggak pernah ada yang nonton. Ya udah akhirnya aku nggak main TikTok lagi. Oh gitu. Ngambek lah ya mau atau Maksudnya aplikasi kayak, gitu. ya udahlah gitu. Oke. Nah, anyway, kamu kan sekarang udah jadi seorang aktor ya. Itu emang cita-citamu dari kecil kah? Iya, dari umur 10 tahun. Tapi sebelum waktu aku umur 7, 8, 9, itu aku sebenarnya pengen jadi penyanyi. Oh gitu. Cuman untuk jadi seorang penyanyi itu kan modalnya lebih banyak menurutku, karena waktu itu maksudnya kayak harus les vokal, belajar alat musik apa segala macem. Karena aku lahir dari keluarga yang keterbatasan gitu, jadi kita nggak bisa afford untuk hal-hal semacam itu. Akhirnya nggak tahu kenapa pas kelas 4 SD umur 10 tahun itu nonton film Kuch Kuch Hota Hai, lihat Shah Rukh Khan itu kayak langsung kayaknya seru deh kerja jadi apa kayak di situ gitu. Iya. Jadi aktor gitu kan. Itu waktu itu aku sebenarnya tanya omku sih, itu apa sih kerjaannya kalau kayak gitu? Itu namanya aktor, pemain film gitu. Terus aku mau jadi aktor. Udah, jadi dari umur 10 tahun tuh sampai SMA itu aku pikiranku cuma satu, pengen jadi pemain film gitu doang. Jadi kayak fokus banget. Makanya sampai SMA tuh yang aku cari itu bukan SMA yang terbaik, tapi SMA yang ada eskul teaternya. Gitu. Itu yang prioritasku waktu itu. Dan gitulah, maksudnya kayak so far sih on track sih. Karena abis itu ikut teater dan masuk TIC juga, ambil jurusan ambil konsentrasinya ke aktoran juga gitu. Jadi kayak on track. Terus apa karya pertama yang kamu buat gitu? Film atau film boleh. ya? Film. Sebenarnya dulu aku pernah jadi extras 2 kali di filmnya Mas Hanung Bramantyo. Sang Pencerah tahun 2010 kalau nggak salah. Iya. Sama Soekarno. Aryo Bayu yang main. Itu jadi extras, dan yang Sang Pencerah itu nggak ada di editingnya, nggak ada, maksudnya kayaknya adegan gue dipotong, muka aku nggak kelihatan lah, dan nggak tahu juga aku di mana, kayaknya nggak dimasukin. Terus yang kedua di extras yang kedua Soekarno tuh baru ada tuh kelihatan muka aku dikit. Terus habis itu kayaknya karena itu waktu itu masih kuliah gitu kan, dan aku akhirnya sempat let go keinginanku untuk jadi aktor, karena selalu kalau ikut casting tuh gagal karena
tinggi badan kurang, kurang ganteng lah, kurang bule gitu-gitulah. Terus akhirnya ya udahlah aku let go, dan kayaknya waktu itu aku mikir mungkin aku nggak ditakdirkan untuk jadi main film. Terus akhirnya aku kerja di homestay 2 tahun waktu itu, dari kerja housekeeping sampai kerja admin, kerja apa namanya guiding juga, nge-host juga, sampai jadi supervisor di homestay situ di dekat keraton situ. 2 tahun. Terus akhirnya di tahun kedua itulah baru dapat tawaran casting filmnya Gari Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku, dan aku akhirnya dipilih untuk jadi pemeran utama di film itu. Wow. Yang mengantarkan aku jadi dapat Piala Citra untuk Best Actor in Leading Role Wow. Itu tahun berapa? tahun 2019. Wow. Jadi pertama kali jadi PU langsung dapat Dapat, Piala Citra iya. ya. Dan waktu Nice. itu aku happy banget karena nggak nyangka gitu, karena waktu itu yang ada nomini yang lain kan ada Mas Lukman Sardi, Reza Rahadian, terus Abimana Arya Satya, Angga Yunanda, Ringo Agus Rahman gitu, kayak aktor-aktor senior yang aku sangat respect gitu. Dan kayak nggak nyangka sih gitu kayak bisa ada di antara mereka, dan akhirnya aku pulang bawa piala malam itu gitu. Iya, keren banget sih. Iya. Thank you. Tapi ya ngomong-ngomong ya, mungkin banyak gak sih orang yang mengalami hal kayak kamu gitu. Mungkin dia ngerasa kayak sempet di titik nyerah, dan apakah yang apa ya, kayak standar gantengnya di Indonesia itu yang salah gitu, ngerti gak sih? Kayak, emang aktor tuh harus ganteng, harus tinggi, harus keker gitu misalnya. Nggak tahu ya, karena dulu waktu aku masih zaman kuliah, kebetulan informasi casting yang selalu nyampe di aku pasti yang kriteria begitu. Iya. Gitu. Cuman sekarang ketika aku udah masuk ke industri film gitu, ternyata itu nggak terlalu. Maksudnya gini, beberapa sutradara dan produser yang ngajakin aku main di project film mereka itu, mereka membutuhkan aku karena skill acting yang aku punya. Iya. Gitu, bukan karena jumlah follower yang aku punya ataupun karena tampangku yang gimana. Maksudnya ya aku sadar banget lah, maksudnya untuk kategori ganteng tuh kayaknya untuk standar Indonesia tuh aku nggak masuk ke situ gitu. Yeah, Jadi ganteng kok. Yeah. jadi Cewek-cewek ya gitu, maksudnya aku kan kadang gini ya, kadang ada produser pasti kayak mempertimbangkan dia followernya berapa tuh gitu. Iya. Ya follower aku aja belum centang biru, dan follower aku dikit gitu. Sekarang bisa beli. Iya sih, tapi aku nggak mau lah kalau beli jadi nggak istimewa kan, iya kan. Bener. Terus gitu, akhirnya ya udah gitu. Dan maksudnya aku sekarang happy karena akhirnya beberapa film yang aku kerjakan, beberapa sutradara dan produser yang mengajak aku untuk kerja sama mereka tuh, aku merasa mereka ngajak kerja sama aku karena skill yang aku punya. Iya. Gitu. Dan kayak apa ya, maksudnya menurut aku itu lebih penting gak sih? Kalau aku ya sebagai penonton gitu ya pasti aku akan ngerasa puas ketika aku nonton film itu kalau aktornya jago acting. Aku kurang setuju sih. Oh, gitu ya? Karena gini, itu kembali lagi karena gini, penonton itu jenisnya beragam banget. Oh bener sih. Iya kan? Bahkan temen aku sendiri aja kayak misalkan aku ajakin gitu ya, katakanlah aku sebut aktor Hollywood siapa ya, misalkan Tom Hanks gitu. Aku suka Tom Hanks gitu karena Tom Hanks itu menurut aku aktingnya keren banget gitu, dan dia dapat Oscar 2 kali. Kalau nggak salah 3 kali, 2 kali kayaknya, 2 kali. Terus habis itu yuk kita nonton filmnya Tom Hanks gitu, temen aku bilang enggak, aku nggak suka mukanya gitu. Jadi ada beberapa penonton itu kayak mereka bodoh amat sama akting. Yang penting tuh, orang aku dulu inget banget nonton Avengers. Di sebelah aku tuh ada mbak-mbak, dia waktu ngeliat Chris Evans keluar itu, dia teriak-teriak, oh my god pacarku ganteng banget, gitu-gitu, ngerti nggak? Jadi kayak mereka tuh datang bukan untuk menikmati acting, mereka memanjakan matanya dengan visual aktor yang ganteng itu, dengan aura kebintangan, dan nggak maksud it's okay gitu, maksudnya nggak apa-apa, karena juga menurut aku industri film juga penontonnya kan sangat beragam, dan film-film yang dibuat juga sangat beragam, dan yang paling penting adalah kayak misalkan aku sebagai aktor, aku harus menemukan pasar yang tepat untuk aku aja. Gitu. Jadi kayak ya gitu, aku juga masih meraba kan kira-kira pasar yang cocok buat aku apa. Makanya kayak aku coba untuk kerjain semuanya, horor aku lakuin, drama aku lakuin, film festival aku juga kerjain gitu sih, karena happy aja gitu. Iya ya, kalau misalnya udah happy itu kayak ya udah apa aja, peran apa aja sikat gitu ya. Iya. Ya maksudnya kalau, sorry aku potong. Kayak misalkan kayak Tom Cruise atau Jackie Chan gitu, ya mereka kan datang untuk melihat
Jackie Chan kan Iya, gitu. benar Maksudnya Jackie Chan. mereka menikmati aura kebintangannya itu gitu. Bukan kadang mereka tuh kayak ya udah bodo amat sama story-nya, yang penting gua ngeliat idola aku gitu. Gitu Iya, sih. penting lihat Jackie Chan Gitu. aksi gitu. Gitu dan it's okay gitu, Iya maksudnya sih. nggak apa-apa. Iya sih. Tapi kalau boleh tahu, selama ini apa sih peran yang paling menantang buat kamu? Hmm, kalau paling jujur sama sih, maksudnya Sama kayak ya? iya, aku nggak pernah tuh yang kayak, karena kayak beda-beda setiap peran yang aku main tuh pasti tantangannya beda-beda. Kayak misalkan kalau di Kucumbu Tubuh Indahku, misalkan film pertama aku, bebannya adalah bukan kepada perannya tapi justru pada hal-hal di luar itu. Kayak misalkan waktu itu aku inget banget itu film pertama aku dan Astradanya itu dosen aku. Jadi kayak aku ngerasa waktu itu aku membawa dua nama besar. Yang pertama nama Garin Nugroho sebagai nama sutradara besar di Indonesia. Yang kedua adalah aku bawa nama dosen aku karena dosennya Astradanya itu dosen aku gitu. Terus aku kayak mikir, ini kalau sampai mainku jelek, pertama aku akan malu-maluin Mas Garin, Iya. kedua aku akan malu-maluin alma mater kampus aku yang mana aku kuliah Iya. teater gitu, ambil jurusannya acting. Jadi bebannya lebih di situ waktu itu. Oh, Tantangannya di karena jadi untuk tokohnya sih aku mencoba untuk sebaik mungkin untuk kayak belajar nari dan memasuki emosi-emosinya gitu-gitu. Tapi beban di luar itu yang lebih berat justru sebenarnya. iya sih. Terus kayak film yang lain, misalkan ada satu film aku juga, film biografi yang belum tayang. Waktu itu aku sangat struggling dengan cuaca karena syutingnya di gunung dan aku setiap kali take kedinginan kayak gitu-gitu. Jadi kayak tantangannya banyak hal sih. Maksudnya kayak setiap peran tuh pasti punya tantangan masing-masing. Dan aku belum pernah ngalamin yang kayak satu peran ini paling berat nih, itu belum pernah. Iya. Semua sama. Paling memorable? Kayaknya paling memorable antara dua sih, antara Kucumbu Tubuh Indahku atau Sweet Dreams. Mungkin Sweet Dreams sih. Oke. Jadi Sweet Dreams. Sweet Dreams itu film internasional ketiga aku. Itu film Belanda yang jadi filmnya itu syuting di ada satu pulau kecil namanya La Réunion. Itu pulau kepunyaan Perancis tapi letaknya di benua Afrika. Berarti Jauh kamu banget. kesana tuh? Aku kesana tuh. Wow. Di sana banget. kita 6 minggu syuting di sana. Dan pulau itu tuh ukurannya cuma separuhnya Bali. Tapi mereka pulau itu tuh microclimates. Jadi kayak satu distrik ke tempat lainnya itu cuacanya ekstrim. Jadi kayak misalkan di selatan itu panas banget. Nanti di daerah utara kayak dingin kayak Flores. Nanti di daerah timurnya kayak Sumba gitu. Jadi geografisnya beneran kayak beda-beda Bisa banget. gitu ya? Ya, dan itu pulaunya sangat-sangat unik dan semua etnis ada di situ, semua agama ada di situ. Kayak beneran dari nama, makanya bener banget mereka namanya La Réunion karena bersatunya kembali kayak ras-ras dan agama-agama yang berbeda di situ gitu. Ada India, ada Cina, ada orang kulit putih, ada orang-orang Madagaskar juga yang orang Jawa kan dulu dikirim ke Madagaskar. Kayak gitu. Bisa gitu ya? Maksudnya pulau cuman sekecil Pulau Bali tapi berarti populasinya banyak? Populasinya itu kalau nggak salah ya, karena waktu aku sempat Google itu 800.000 orang. Oh, ya Nggak banyak. nggak banyak ya? Soalnya Bali itu kalau nggak salah 4 juta orang. Bali Aku pernah googling jumlah penduduk di Bali. Iya. Kalau nggak salah ya waktu Iya, itu, iya, kayaknya iya. kalau nggak salah tuh 4 juta. Terus yang La Réunion itu 800.000 ya. Banyak juga ya populasi di Bali. Ya makanya kadang aku mikir kalau di Instagram ya follower 1 juta itu aku mikir gila, satu pulau ini aja penduduknya cuma 800.000. Lah iya. Makanya kalau orang di follow sampai 1 juta itu berarti udah Bener. Jadi nih, banyak banget. kalau misalnya artis Indonesia itu misalnya kayak kita tahu Raffi Ahmad followersnya berapa? 60 juta kayaknya kan. Coba itu 60 juta, iya. Tapi coba kalau misalnya artis negara lain gitu ya, followers 3 juta aja dia udah sangat superstar, udah super duper superstar gitu. Karena penduduknya kan nggak banyak. Gak sebanyak Indonesia 250 juta. Betul. Banyak banget. Aku sambil minum nggak Iya nggak apa-apa. Terus misalnya kayak India gitu kan, dia ada sampai 100-an juta, kataku ya ampun ya karena penduduknya lebih banyak. Iya. Followers kamu? 9.000. Gak apa-apa, yang penting kan bawa pialanya. Nah, aku pengen nanya, apa sih pendapat kamu tentang mungkin ada beberapa PH gitu atau produser gitu yang dia memilih actor by followers? Aku mencoba untuk memposisikan diri sebagai
orang yang punya PH ataupun Oke. produser gitu ya. Menurut aku sangat masuk akal karena gini, misalnya kayak aku punya duit gitu ya, aku invest sekian miliar untuk bikin film, otomatis aku akan berpikir gimana caranya duit aku balik dong, karena mau nggak mau kan ini bisnis gitu. Jadi ketika ada PH gitu yang memilih aktor karena follower itu buat aku itu wajar gitu. Dan itu sangat masuk akal, apa namanya, memilih jalan seperti itu karena mau nggak mau, karena gini, aku pun sangat sadar banget ya sebagai aktor, kita mau mainnya sebagus apapun, kalau kita nggak bisa mendatangkan satu orang aja untuk datang dan nonton kita, terus kita maksudnya fungsi ilmu acting yang kita punya itu apa dong? Iya. Kita acting depan cermin aja, kita sendiri yang nonton gitu. Makanya penting bahwa selain kita punya kualitas, ibarat kita punya produk nih, kualitinya bagus, kita kan juga harus tahu gimana cara ngejualnya. Iya sih. Dan follower itu kan salah satu faktor jualan gitu. faktor jualan. Iya, maksudnya untuk kita mendapatkan customer kan harus dikenal dong gitu loh. Jadi aku pikir itu sangat wajar, makanya kadang sekarang juga aku lihat kayaknya PH-PH ini juga akhirnya pakai teknik yang beragam. Maksudnya gini, dalam satu project film nih nanti akan ada beberapa aktor Selebgram, ya. yang followernya banyak, tapi nanti di peran-peran yang lain pakai aktor-aktor yang katakanlah yang aktor yang main di acting gitu, yang maksudnya yang dipertimbangkan kualitas actingnya gitu. Jadi seimbang gitu, jadi balance dan it's okay gitu. Gak apa-apa, tapi ada juga PH-PH yang mungkin anti seleb iya seleb gitu, anti seleb, jadi kayak yang beneran mungkin film-film festival atau apa kayak gitu, ada juga yang kayak. Tapi kamu pernah nggak digabung gitu sama mungkin yang tiktokers? Pernah. Gimana pengalaman kamu? Jujur agak sedikit susah untuk aku pernah ngalamin sekali waktu itu. Yang aku alami adalah karena beliaunya ini belum begitu tahu tentang acting sebenarnya, karena diajakin di project itu karena followernya banyak gitu. Jadi pas aku nama dia, kita banyak retake waktu itu karena dia salah dialog kayak gitu. Dan yang paling kerasa tuh acting itu kan aksi reaksi gitu. Jadi kayak misalkan ketika aku memberikan aksi, kamu bereaksi gitu-gitu kan. Jadi yang aku rasain waktu itu pas aku lagi dialog, dia tuh nggak dengerin aku, dia fokus sama apalannya. Habis itu pas nanti ya udah dia ngomong udah gitu kan, aku dengerin, aku bereaksi gitu. Nanti pas aku bereaksi lagi matanya kosong gitu. Jadi itu beneran nggak enak sih. Iya sih. Itu nggak enak banget. Gitu. Iya, aku kebayang karena maksudnya aku pun punya pengalaman acting di awal. Aku kayak gitu, Valen abis ini habis pokoknya dia berhenti di dialog ini, gue dialog ini gitu, dan ternyata itu yang dirasain mungkin ya. Jadi kayak nggak ada aksi reaksi nih, gue tahu lu ngapalin doang ya. Iya. Itu sih agak PR sih. Tapi seru juga, artinya di momen itu juga kemudian aku berusaha untuk ya aktor yang baik, ya aktor yang harus bisa survive dalam keadaan apapun kan. Benar. Kayak gitu sih. Tapi kamu pernah gak sih punya pengalaman buruk gitu mungkin pada saat kamu casting? Maksudnya pengalaman pahit lah yang kamu masih inget gitu sampai sekarang? Gak ada sih. Gak ada ya? Gak ada. So far so good? Kayak masih lurus-lurus aja gitu. Jadi gak pernah, maksudnya atau kamu pernah gak dapet misalnya kamu cuma dipandang sebelah mata dan kamu sekarang tuh kayak lihat nih gue sekarang gitu? Pernah gak ya? Karena filmku juga belum banyak ya, maksudnya aku kan baru mulai terjun di industri film itu 2019 lah hitungannya, karena aku Cumbu kan tayang di bioskop April 2019 dan filmku juga baru 9 sampai sejauh ini. Dan baru banyak gitu, 9? Menurutku baru sih, menurutku kan baru berapa tahun kan. Di 9 film ini kebetulan juga kolega-kolega, maksudnya teman-teman aktor yang selama ini kerja sama-sama aku tuh kayak orangnya enak-enak semua. Jadi kayak orang-orang yang bisa diajak ngobrol di set gitu, yang bisa diajak ngobrol deep talk gitu-gitu, yang kayak seru gitu, kayak yang kita bisa proses bareng. Dan kadang kan ada acting coach gitu ya, kita kayak latihan acting lagi dari nol gitu, jadi kayak seru banget. Seru banget. Ada gak sih wishlist kamu gitu dalam dunia acting yang
Ada. Apa tuh? Pengen satu frame sama Shah Rukh Khan. Wow. Cuma jadi cameo aja nggak apa-apa Gitu. di lagunya dia gitu. Nggak harus maksudnya nggak harus dialog pakai bahasa India ya kan Emang kamu bisa? bisa kalau belajar. Oh iya Kemarin sih. yang di Sweet Dreams itu aku pakai bahasa Belanda. Oh, Ada coachnya gitu. Jadi aku diajarin bahasa Belanda untuk beberapa scene itu aku pakai bahasa Belanda. Dan bahasa India aku pikir lebih gampang buat aku karena aku familiar kan sama itu. kamu Gitu. nonton Shah Rukh Khan mulu ya? Iya. Wah itu idola aku banget. Itu role model aku banget Sampai sekarang. sampai sekarang. Apa sih emang yang bikin kamu suka banget? Apa ya? Nggak tahu sih, kayak aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan udah suka sama orang ya suka aja gitu. Aku nggak punya alasan kenapa aku suka. Iya berarti. Iya. Masa? Iya. Serius. Aku tuh dulu pernah nggak usah deh. Ya. Apa balik Shah Rukh Khan aja, ini mau curhat deh. Nggak jadi. Nggak Shah Rukh Khan tadi apa? Iya, jadi Shah Rukh Khan tuh Shah Rukh Khan tuh maksudnya dari umur 10 tahun sampai sekarang itu ngefansnya tuh masih tetap. Iya sih. Dan aku tanya beberapa teman aku bilang, kok kamu bisa ya punya idola gitu? Aku nggak punya loh. Ya aku juga nggak punya. Maksudnya kayak nggak punya satu sosok siapa selebriti yang kayak aku puja-puja sampai aku tuh dulu sampai setiap hari yang aku pikirin tuh cuma Shah Rukh Khan. Sampai hari ini? Kalau hari ini enggak, Oh. maksudnya kalau hari ini enggak. Maksudnya kalau sekarang lebih bisa, maksudnya kalau sekarang tuh lebih yang kayak dia berjasa buat aku gitu kan, menginspirasi aku. Iya. Bahkan dulu waktu aku speech di FFI itu, kan aku bilang di speech aku waktu terima piala itu, aku bilang piala ini aku dedikasikan buat Shah Rukh Khan. Dan itu videonya viral di India dan Shah Rukh Khan nge-tweet aku di Udah kamu udah berarti udah di notice dong sama beliau sebenarnya. udah dinotis sama Shah Rukh Khan. Dan waktu itu aku sempet dihubungin sama kedutaan India di Jakarta, mau diajak ketemuan sama Shah Rukh Khan di bulan Juli. Jadi FFI itu bulan Desember. Terus di bulan Januari aku dihubungin sama kedutaan India, mereka mau bikin program pertukaran budaya gitu. Nanti aku ketemu sama Shah Rukh Khan di bulan Juli, tapi bulan April pandemi pertama. Iya. Jadi waktu itu akhirnya udahlah, sampai sekarang I don't know, karena yang ngurusin itu juga udah pindah ke India gitu. Oh, coba ya follow up lagi, siapa tahu kan bisa ketemu sama Semoga ya. abang idola. Iya. Tapi sih aku yakin sih suatu saat bisa ketemu. Manifest. Amin, manifest. Bener-bener loh nih fansianya Bang Shah Rukh Khan ini. Banget. Wah gila lah, fans garis keras. Aduh, nah tapi kalau misalnya selain tadi ya satu frame gitu, tapi kalau wishlist kamu di dalam dunia peran yang di Indonesia deh, ada nggak misalnya kamu pengen jadi sosok kayak Bang Reza kah atau apakah? Nggak ada sih. Kalau untuk itu nggak ada. Jujur nggak ada. Karena aku selalu melihat peran-peran yang ditawarkan ke aku itu, aku ngelihatnya tuh kayak kado. Jadi seru aja kalau aku nggak tahu itu isinya apa. Oh iya sih. Gitu. Jadi kayak jadi seru. Karena gini, kalau misalkan kita udah berekspektasi dulu nih, misalkan, wah, gue pengen banget main jadi psikopat gitu kan. Iya. Otomatis kalau kita dapat peran yang bukan psikopat, kita jadi nggak all out. Iya. Karena obsesi kita udah di psikopat dulu. Aduh, perannya bukan yang aku wishlist nih gini. Pas kebetulan main jadi psikopat, nanti karena keinginannya, karena terobsesi sama peran itu, bisa jadi lebay mainnya. Karena jadi karakter yang dia mainkan tuh jadi nggak sesuai porsi, karena dia effortnya kegedean gitu, karena udah obses duluan sama tokoh itu. Jadi menurut aku kayaknya baik buat aku sebagai aktor tuh nggak mau berekspektasi, ataupun seru aja kalau hidupku penuh kejutan gitu. Iya benar juga sih. Iya kan. Seru kayak Soalnya kalau misalkan udah punya wishlist kayak gitu pasti berekspektasi terus kan, berekspektasi gitu, dan kalau nggak kejadian kan takutnya kecewanya. Tapi kalau kayak soal Shah Rukh Khan itu pun kayak ya karena Shah Rukh Khan aja gitu. Kalaupun nggak kejadian juga nggak apa-apa. Maksudnya beda sih, kayak pengen cuman ketemu dan pengen nyanyi satu frame di lagunya dia gitu, udah kayak gitu-gitu. Sambil joget gini. Boleh. Anyway, kamu punya pesan khusus nggak nih buat seleb talk or selebgram yang jadi peran di dunia perfilman gitu? Karena aku lihat lagi banyak-banyaknya loh nih gembar-gembarnya. Oh, iya. Dan aku sebenarnya salah satunya. Oh iya. tapi begini, jujur ya, aku itu dapat peran ya kan di series gitu. Aku nggak bisa acting.
Oke. Sama sekali baca skrip aja aku masih nggak ngerti. Sampai waktu itu ada acting coachnya bilang, lu bisa baca skrip gak sih? Oh bisa gitu, sosokan bisa aja dulu gitu, padahal nggak bisa. Terus udah, tapi karena aku menyadari aku itu punya kelemahan di situ, aku nggak bisa acting tapi aku dapat peran, aku datang ke sekolah acting. Karena aku tidak mau mempermalukan gitu loh, ngerti gak sih, kayak aku nggak mau nih ntar dicap tiktokers, selebgram doang nih dipakai gitu. Jadi aku akhirnya les acting dulu selama ya sekian minggu gitulah, baru sampai aku siap dan aku balik ke mereka lagi tuh, maksudnya pas reading lagi tuh aku udah punya bekal gitu, ngerti gak? Aku udah belajar, jadi acting coachnya udah nggak yang ngomel-ngomel lagi gitu, jadi ngerti gak sih? Paham. Aku pikir itu satu kesadaran yang bagus karena berarti dirimu punya apa ya, maksudnya punya kepedulian terhadap satu keilmuan. Iya. Gitu kan. Maksudnya keilmuan itu kan kita kan harus respect sama keilmuan tertentu gitu. Kayak misalnya nih, kayak aku tuh seneng banget nyanyi. Seneng banget nyanyi. Setiap hari itu nggak pernah aku nggak nyanyi. Selalu nyanyi. Kamar mandi gitu. Di kamar mandi, dan kadang kalau ke cafe gitu live music aku pasti nyumbang lagu gitu karena aku seneng banget. Tapi kenapa sampai sejauh ini aku belum berani untuk memutuskan, misalkan kenapa nggak coba masuk ke dunia tarik suara gitu, karena aku sangat respect sama keilmuan itu gitu. Aku sadar betul teman-teman aku yang berprofesi sebagai penyanyi gitu, mereka sekolah untuk itu gitu, sedangkan aku nggak mau. Maksudnya gini, kalau aku mau masuk ke dunia tarik suara, aku harus mempersiapkan keilmuan itu dengan baik gitu. Aku nggak mau kalau asal masuk ke dunia tarik suara tapi aku nggak respect sama keilmuan itu. Aku nggak mau jadi orang seperti itu. Makanya dulu ketika aku pengen jadi pemain film, aku sangat sadar betul, oke, aku harus belajar keilmuannya dulu gitu, karena aku respect sama keilmuan itu, keilmuan apapun. Bahkan kalau kita mau jadi dokter gitu ya kita harus belajar ke 6 tahun kedokteran kan gitu kan, di dokter 6 tahun belajar maksudnya karena itu maksudnya keilmuan itu menurut aku harus kita hargai, harus kita hormati gitu, karena itu sebuah keilmuan gitu. Dan aku pikir kalau segala bidang itu diisi oleh orang-orang yang beneran punya ilmu, aku pikir itu bisa memajukan negara kita sih. Benar sih Gitu. Dan maksudnya nggak kita maksudnya kalau dalam di dunia film ya, industri film kayak gini, nggak apa-apa kalau misalkan backgroundnya bukan berangkat dari keilmuannya itu, tapi kesadaranmu kemudian untuk mau belajar keilmuannya itu aku pikir penting. Iya sih. Iya gitu, karena ada kepedulian di situ terhadap keilmuannya kan. Itu yang aku respect sih. Karena sebenarnya aku mikirnya gini sih, ini maksudnya gini, aku mungkin kalau di dalam dunia konten atau apa itu aku udah nggak berangkat dari nol lagi. Nah yang di satu sisi ini aku dari nol nih, maksudnya juga jangan sampai kesempatan ini kemudian aku buang sia-sia, karena kan siapa tahu ini juga bisa jadi karir. Aku tuh kemarin mikirnya gitu sih. Jadi kayak ya udah, makanya aku belajar Ngerti. Iya, sama acting coach lah, sama temenku sendiri yang dia backgroundnya juga aktris gitu kan, ajarin gue dong. Iya. Saya kan takut bikin malu gitu kan. Ngerti. Iyalah, maksudnya kayak ya artinya bagus gitu. Artinya kita tahu kapasitas kita di mana, dan ya bagus lah. Itu aku jadi relate banget. Salah satu alasan kenapa aku akhirnya kayak nggak mau gabung di dunia teater musikal. Karena dulu aku pernah dapat pengalaman ikut workshop teater musikal dari Amerika waktu itu di Jakarta, di Galeri Indonesia Kaya. Aku ngelihat teman-temanku yang lain itu bagus-bagus karena mereka itu memang kuliah drama musikal. Jadi kayak mereka paham materi-materi Broadway apa segala macem. Dan waktu aku lolos, aku bener-bener keteteran ngikutin materi-materinya, dan aku nggak bisa, sampai aku tuh di-cut berapa kali, sampai di performance yang terakhir itu aku cuman kayak ekstras gitu karena aku nggak bisa ngikutin materi. Dari situ aku sadar bahwa oh ternyata kapasitasku bukan di sini. Dan aku kan waktu itu kan salah satu jurinya kan Mas Garin kan. Mas Garin tuh, kamu tuh ini loh, harusnya kamu tuh nggak keterima loh di drama musikal itu. Iya Mas, kenapa aku dilolosin? Sayang, ini berat-berat, aku bilang gitu kan. Ya mereka mempertimbangkan aktingmu aja gitu. Sebenarnya kalau suara kamu sama nari kamu tuh jelek, dia bilang kayak gitu. Terus kayak aku sadar banget itu, makanya karena aku respect dengan keilmuan drama musikal itu, akhirnya memutuskan untuk aku kayaknya nggak di dunia itu deh. Karena
kalau aku mau ke situ aku harus belajar banget untuk masuk ke situ, dan ini film aku ngerasa lebih cocok dan lebih ilmu yang selama ini aku pelajari bisa lebih aku terapkan di film gitu daripada di drama musikal. Dan akhirnya setelah itu berapa kali aku dapat tawaran pentas teater drama musikal, aku nggak ambil. Nggak ambil Aku selalu bilang sama produsernya, sebenarnya drama musikal tuh bukan field aku bilang gitu. Itu sih kayak aku lebih mencoba untuk tahu kapasitas diri aku karena aku respect sama ilmunya gitu. Susah ternyata ya jadi Bang Sakru kan. Dia kan drama musikal juga jatuh ya nggak? Lain ya? Enggak. Sotoy gitu bukan ya? Bukan, itu terus bukan. apa dong? Itu apa ya? Kayak karena kalau drama musikal kan itu lebih ke dari Broadway kan. Itu jadi mereka mungkin berangkatnya dari situ gitu. Tapi formnya jadi berbeda gitu. Mereka lebih kayak acting tapi ada nyanyinya dan ada lagunya. Kalau drama musikal itu full, itu dialog yang dinyanyikan gitu. Sambil nyanyi sambil dialog. Kayak Sweeney Todd, terus apa Les Miserables. Ngerti. Ya itulah film-film Hollywood yang. Itu nama apaan itu, nama makanan? Film-film Hollywood yang ini yang. Iya, drama musikal ya. Gitu-gitu. Anyway, kan sebenarnya nama aslinya Nurdianto. Aku lama banget nggak dipanggil Nur. Nggak dipanggil Nur. Itu nggak dipanggil Nur apa Dian sih kalau telepon di rumah ya. Tapi kamu ingat nggak waktu kamu kapan? Karena gini, aku pikir kenapa kemudian waktu itu aku memutuskan untuk mencari nama sendiri. Dan itu kan di usia-usia remaja ya. Kayaknya wajar banget ketika kita di usia remaja tuh kita berusaha untuk pengen lepas dan memutuskan hidup kita sendiri, pilihan-pilihan kita. Kayak misalkan waktu kita kecil kan baju dipilihin sama orang tua, ya kan, sekolah dipilihin sama orang tua. Ini pokoknya keputusan-keputusan waktu kita kecil itu kan banyak sekali keputusan-keputusan yang buat kita tuh sebenarnya tuh yang memutuskan orang tua kita. Kamu ingat gak kapan, di usia kapan, atau keputusan hal pertama apa yang waktu itu kamu ingat kamu memutuskan itu untuk diri kamu sendiri? Kalau aku sih ganti nama itu. Aku nggak inget sih, tapi maksudnya yang aku inget itu sejak SD akhir gitu, kayak udah mulai diajarin apa-apa milih sendiri. Akhirnya, oh that's nice. Tapi nggak ganti nama. Nggak ganti nama, bingung lah mau ganti nama siapa gitu kan. Bingung ya kan. Tapi kan ada kan kayak orang, aku nggak mau ini, jadi semuanya diganti gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus kok, dua-duanya bagus. Muhammad Khan bagus. Nurdianto juga bagus. Aku lebih suka artinya sih kalau Nurdianto kan. Maksudnya cahaya dari lampu lentera. Jadi lampu lentera ini kan lampu yang biasa dipakai nelayan untuk melaut kan. Artinya kita nggak harus menyinari banyak orang, tapi cukup bermanfaat buat satu orang aja itu udah oke gitu. Udah oke. Ya sih, apalagi bisa banyak gitu ya kan. Anyway, Muhammad Khan, thank you lo sleep call-nya. Sumpah suara itu sleep callable banget soalnya guys. Mungkin ya kan? Karena dulu aku pernah jadi penyiar. Oh gitu, pantes. Jadi kayak stabil gitu, ngerti gak sih? Gak ya kayak aku yang gini gitu kayak. Iya, jadi gini loh. Oke guys, senang banget kita balik lagi sama Nadia dan saya Muhammad Khan. Pokoknya sekarang ini bintang tamu kita sangat seru banget nih. Loh, kok jadi aku bintang tamu ya? Ayo kebalik. Penyiar di mana? Di Jepara dulu. Oh, di Jepara. Waktu masih SMA ya. Iya, pantes. Bawain acara lagu-lagu qasidah. Jadi sangat ini ya, religius gitu ya. Enggak, karena waktu itu satu-satunya radio yang menerima aku. Padahal suaranya enak banget loh. Enggak, dulu enggak. Dulu enggak enak. Aku tuh ngerasa suaraku lebih jadi bulet karena kuliah di teater. Karena kan ada olah vokal kan. Iya, vokal. Apalagi kalau kita mahasiswa teater gitu kan, pentas di panggung kan suaranya harus sampai ke belakang penonton. Iya sih. Harus sampai ke belakang banget gitu. Jadi kita sekali pentas kan kayak gitu. Iya. Kayak harus proyeksinya harus ke belakang. Harusnya. Tapi teleponan sama cewek paling lama berapa jam? Berapa ya? 10 jam gitu pernah nggak? Enggak pernah. Mungkin 2 jam. 2 jam ya? 2 jam udah paling lama ya? Iya, betah emang pasti cewek teleponan sama dia. Tapi aku malah paling lama teleponan sama temenku. Oh gitu, bukan sama cewek? Bukan, ada temenku cowok sesama aktor gitu.
kayak dia tuh kok temanku ini nih kita kalau ngobrol tuh bisa ngobrol dari ngebahas soal acting sampai agama sampai ngebahas soal hal-hal banyak hal yang bisa kita bahas dan aku screenshot waktu itu tuh 4 jam 53 menit kalau nggak salah. Buset, Pokoknya itu ngobrol full ngobrol full lewat telepon. Ya, ya, ya. Pakai telepon gitu, audio gitu dan padahal kita sama-sama tinggal di Jakarta. Ya ampun. Tapi saking magernya gitu kan. Iya. Tapi sering banyak lah yang kita bahas kayak ngebahas soal kadang kita ngebahas soal podcastnya si ini, ngebahas gitu-gitu sih, seru sih. Ngebahas paslon. Hah? Apa? Aduh. Apa? Paslon. Paslon itu apa? Pasangan calon. Oh. Karena kalau misalnya kamu bahas paslon pasti gak akan sampai 5 jam, 5 menit tutup batin. Nah lu pusing gue. Iya. Anyway, Muhammad Khan, thank you so much atas cerita, atas sleep call. Iya, gak bercanda. Terima Atas kasih. ceritanya hari ini. Karena sangat ini ya, sangat enak banget gitu, betah aku. Ini kalau misalnya dilanjut bisa 4 jam podcastnya ya kan, editor pusing. Aku dongengin ya. Aduh, boleh nih, boleh. Thank you so much kan buat ceritanya hari ini. Terima kasih. Semoga kamu sukses terus dan bisa Doa yang sama. satu buat frame Nadia. sama Sakrukan. Amin. Cia. Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you, dadah.